Teman-teman, kadang saat aku ngepost tentang reformasi TNI dan Polri, terutama kemarin pada konteks adanya konflik agraria yang berhubungan dengan tanah, dengan petani, dan lain sebagainya, itu banyak juga yang komen kalau, lihat nih, TNI dan Polri itu benar-benar melindungi kita dari mafia-mafia, dan lain sebagainya. Kita harus membiasakan ya, cara berpikir untuk melihat suatu kasus itu tidak hitam atau putih. Dalam artian, kita menggeneralisir semuanya itu buruk, atau semuanya itu baik. Karena tidak pernah ada yang terjadi seperti itu. Setiap manusia pun pasti ada sisi baiknya dan pasti ada sisi buruknya. Nah, saat kita bicara tentang reformasi, saat kita bicara tentang konflik, kita sedang membicarakan oknum-oknum yang memang kelakuannya tidak baik. Dari bagian dari TNI dan Polri, aku yakin banyak banget yang bener-bener baik hati, punya empati tinggi, bener banget mengabdi kepada masyarakat. Karena selama aku hidup di Indonesia pun, aku sering ketemu banyak TNI, banyak Polri yang baik hatinya, yang bener-bener mau menolong kepada masyarakat. Tapi saat kita membicarakan suatu konteks konflik agraria misalkan, atau konflik tanah gitu kan, dimana ada beberapa oknum yang mereka memang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mendukung perusahaan-perusahaan ini dalam merampas tanah dari masyarakat. Kadang perusahaan-perusahaan ini menggunakan aparat seperti TNI atau Polri untuk menjadi backingan mereka dalam mengintimidasi masyarakat. Yang perlu direformasi adalah aparat-aparat yang seperti ini, yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan mereka bukannya untuk melindungi masyarakat, tapi malah berpihak kepada perusahaan-perusahaan, kepada kapitalisme. Udah nggak ada lagi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Banyak juga dari mereka yang suka pungli lah, yang melakukan pemalakan lah misalkan, atau menyalahgunakan wewenang. Jadi yang memang mau kita ubah, yang jelek-jelek ini gitu, yang membagongkan ini. Kalau yang bagus-bagus teman-teman, mereka udah nggak melakukan itu. Jadi apapun konsekuensinya, apapun perubahannya, mereka nggak akan terima karena mereka orang-orang baik kok. Nih ya teman-teman di Polri dan di TNI yang mereka benar-benar punya empati, yang mereka benar-benar hatinya baik, sebenarnya kasihan mereka. Kenapa? Karena saat mereka benar-benar mau mengabdi kepada masyarakat, mereka itu nama baiknya dicemarkan oleh oknum-oknum yang jahat dan suka menindas masyarakat. Jadi sebenarnya kalau memang ada perbaikan, sebenarnya kita juga ikut membantu dan melindungi citra-citra Polri dan TNI yang baik ini, gitu. Karena banyak dari mereka melindungi kita dari mafia, melindungi kita dari serangan luar, melindungi kita dari kejahatan-kejahatan yang terjadi di sekitar, dan kita berterima kasih pada mereka-mereka yang memang sudah baik dan benar-benar mengabdi. Tapi kita mau yang tidak berpihak pada rakyat, itu yang memang benar-benar harus diberantas, karena itu namanya penyalahgunaan wewenang. Kalau kita kebiasaan ngelihat semuanya hitam atau semuanya putih saat kita mau ngomong reformasi TNI atau Polri, maka dilihat bahwa ini semuanya mengancam dan buruk seolah-olah TNI dan Polri. Yang terjadi akhirnya apa? Korban-korban, mereka tetap tidak bisa mendapatkan hak-haknya. Korban-korban yang dirampas tanahnya tidak bisa mendapatkan hak-haknya. Jangan kira itu terjadi di orang lain dan itu gak bisa terjadi di kamu. Mungkin itu belum waktunya itu terjadi di kamu. Saat itu terjadi di kamu, baru kamu bisa merasakan, oh ya betapa sedih ya berada di posisi seperti itu. Itulah yang namanya empati. Jadi